21 penerjemahan, kemudian tahun 2022 ini kita validasi dari terjemahan ini. Harapan saya kan kalau Kementerian Agama, kalau kami kan Badan Litbang dan Diklat bukan lembaga profit ya. Jadi kita tidak mencetak sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kita hanya sampel aja, dan biasanya kita kerjasama dengan Pemda. Nah, ini lebih dia bisa memanfaatkan untuk apa? Untuk dalam tanda petik yang mencerdaskan. Ide atau gagasan awal penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Cirebon itu dari 4 tahun lalu ketika kami berkunjung ke Banyumas di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kami diberikan Al-Quran terjemahan Jawa Banyumasan. Kemudian kami bertanya, kenapa ada Al-Quran terjemahan bahasa Banyumasan? Karena Banyumas memiliki bahasa dengan karakteristik tersendiri. Singkatnya, kami pulang dari Banyumas berpikir, ternyata dalam benak kami bahwa Cirebon itu tidak kalah hebat dibanding bahasa-bahasa daerah yang lain. Dikatakan bahasa Jawa, bahasa Cirebon tidak mau disebut bahasa Jawa. Dikatakan Sunda, tidak mau bahasa Sunda. Kalau demikian, ini memiliki entitas dan karakteristik sendiri. Nah, karena itu kami pun kemudian googling, searching, ternyata bahasa Cirebon sudah menjadi bahasa daerah kedua yang ditetapkan oleh peraturan gubernur. Kemudian gagasan ini kami sondingkan ke Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang khusus menangani ini. Dan ternyata Al-Quran terjemahan bahasa daerah itu sudah puluhan yang difasilitasi oleh Puslitbang Lektur. Dan sampai hari ini sudah 24 bahasa daerah yang resmi diterjemahkan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan. Karena itu Direktur Diktisnya Prof. Askal yang kemudian beralih ke Kapuslit. Jadi Kapuslit Lektur Hasanah Keagamaan hari ini adalah Profesor Dr. Muhammad Askal Salim, GP MAG, mensupport bahasa Cirebon dari mulai tahun 2020. Mulailah pekerjaan tahap awal, lakukan penerjemahan dari mulai 5 juz, 10, 15, 20, selesai 2021 selama 2 tahun itu, kemudian diseminarkan FGD namanya. FGD hasil penerjemahan dilakukan di Grage Hotel Cirebon tahun 2021 dengan mengundang para kiai pondok pesantren, para pakar ahli bahasa Cirebon, kemudian akademisi. Dan 2022 ini adalah tahapan validasi, yaitu di Grage Hotel Sangkan Kuningan, dihadirkan kiai-kiai pondok pesantren secara khusus dengan teknik juz-juz Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Cirebon itu dikirim H-2 minggu, -1 minggu, agar beliau-beliau yang punya kemampuan di bidang tafsir Al-Quran, kemudian bahasa Cirebon, semuanya membaca secara detail sudah tepatkah bahasa Cirebon yang digunakan untuk terjemahan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Cirebon itu. Sehingga inilah kesempatan kami 3 hari dibiayai, difasilitasi oleh Puslitbang Lektur Keagamaan untuk melakukan validasi untuk tahap awal ini 15 juz dulu. 15 juz dengan menghadirkan budayawan Cirebon, ahli pakar bahasa Cirebon, dan para kiai. Sehingga harapannya terjemahan ini selain konservasi bahasa Cirebon adalah rasa bahasanya dapat, dan untuk siapa sasarannya sepakat kita adalah sasarannya kelompok usia pada umumnya, sehingga bahasa yang digunakan bukan bahasa Cirebon yang tinggi sekali dengan nilai kesusastraan yang sangat tinggi, dan bukan yang sangat klasik juga bukan, tapi bahasa Cirebon yang pertengahan, diberi oleh kita dengan nama bahasa Cirebon yang komunikatif, yang fleksibel, yang anak usia milenial juga bisa memahami. Demikian tahapan-tahapannya, semoga tahun ini Oktober selesai, dan 2023 kami sudah sounding ke Pak Bupati Cirebon, siap diterbitkan, dan insya Allah nanti akan menjadi semacam
kado ya, kado bagi IAIN untuk masyarakat wilayah Cirebon, kado kepala daerah untuk bagaimana Al-Quran ini yang bernuansa kearifan lokal bisa sampai ke desa-desa untuk setidaknya merawat bahasa Cirebon, dan bahkan di seremoni-seremoni kegiatan daerah itu bisa dipakai termasuk dalam rujukan lomba-lomba pidato dalam bahasa daerah. Demikian sekilas tahapan proses dari kegiatan penerjemahan Al-Quran bahasa Cirebon sampai validasi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan memberikan keberkahan. Pasti kami banyak kekurangan, kami hanya berpikir bahwa apapun yang kita buat mudah-mudahan bermanfaat untuk umat, bahwa di kemudian hari ada kekurangan, semua karya pasti ada revisi, dan biarkan generasi berikutnya yang melakukan revisi. Dengan kata lain, ijtihad ini mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah. Dalam penerjemahan Al-Quran bahasa Cirebon ini, kami atau tim ya menggunakan bahasa Cirebon Madya. Artinya bahasa Cirebon Madya itu yang kelasnya pertengahan, ya, tidak pasaran sama sekali, juga bukan bahasa bebasan sama sekali. Jadi pertengahan antara bebasan dan bahasa pasaran atau bahasa umum. Yang itu kemudian tujuannya untuk mengadopsi semua kalangan atau golongan. Artinya agar masyarakat umum bisa membaca, dan masyarakat kalangan santri atau kalangan bangsawan, kalangan yang berpendidikan ya, juga dapat menikmati hasil itu, sehingga semua kalangan ini bisa menerima hasil dari penerjemahan ini dengan katakanlah dengan respon yang cukup baik, mudah-mudahan seperti itu. Bagi pesantren ini sangat membantu sekali, karena pertemuan ini pertama mengakrabkan antara kami selaku orang-orang pesantren dengan misalnya para budayawan, para seniman, para ahli bahasa, yang kemudian nanti ada kolaborasi antara keduanya untuk bagaimana meracik bahasa yang sebenar-benarnya sehingga pesan itu bisa diterima oleh masyarakat. Penerjemahan itu kan merupakan ranah budaya karena berkaitan dengan bahasa. Intinya penerjemahan ini adalah interteks dari bahasa Indonesia ke bahasa Cirebon atau bahasa daerah. Tapi juga jika diketemukan beberapa kesulitan, tentu harus kembali ke sumber untuk ditafsirkan, sehingga tidak jauh dalam hal makna. Tentu dalam bahasa ini ada sesuatu yang unik, karena bahasa daerah itu dalam beberapa hal memiliki kosakata yang tidak selalu lurus. Artinya jika diterjemahkan kata per kata, tidak semua kata di dalam bahasa Indonesia ada dalam bahasa Cirebon. Begitu pula sebaliknya, di dalam bahasa Indonesianya tidak ada, tetapi di dalam bahasa Cirebonnya itu ada. Nah, ini memerlukan selain kita mencari diksi-diksi yang tepat, setelah diksi-diksi itu diketemukan, tentu perlunya konsensus antara para peserta di sini yang terdiri dari para kiai, para akademisi, juga pemerhati budaya, pemerhati bahasa, dan juga para dosen di sini. Sehingga diketemukan titik temu dari satu kata, misalnya kata mana yang tepat untuk salah satu terjemahan, dan salah satu kata yang tepat pada satu rangkaian kalimat belum tentu juga kata itu menjadi kata yang tepat pada rangkaian surat yang lain atau kalimat yang lain, itu belum tentu juga. Ini salah satu kesulitan. Tetapi di sini juga sekaligus memunculkan adanya identitas kebahasaan, karena sebagai sebuah bahasa daerah, Cirebon juga memiliki kaitan yang kuat dengan bahasa Jawa, sehingga
kita memerlukan konsensus, misalnya begini, untuk terjemahan ini apakah kita menggunakan undak usuk atau tingkatan berbahasa yang tinggi, yaitu yang disebut dengan krama atau bebasan, ataukah kita menentukan bahasa yang komunikatif yang keseharian yang disebut dengan padinan atau bagongan itu. Karena tujuannya terjemahan ini adalah untuk publik secara luas, untuk umum, kami lebih memilih bahasa yang komunikatif, yaitu bahasa padinan atau bahasa keseharian itu. Persoalan bahasa Cirebon itu ternyata tidak sesederhana itu. Artinya apa? Jika kita membuat kategori berdasarkan waktu, bahasa Cirebon sendiri ada bahasa yang klasik. Artinya produknya kemudian berupa naskah-naskah kuno. Tetapi juga ada bahasa bebasan, bahasa yang halus lah kalau udah kenal kita. Nah ini masih banyak dipakai. Gawang utama yang mempertahankan bahasa bebasan ini terutama ada di kalangan pesantren. Tetapi juga jangan lupa bahwa kemudian ada bahasa yang umum dipakai oleh hampir seluruh orang yang ada di Cirebon dan kemudian juga dimengerti. Orang pesantren pasti mengerti bahasa Cirebon yang umum. Orang keraton juga kemudian pasti mengerti bahasa Cirebon umum. Maka kemudian karena ini adalah misinya, bagaimana pesan Al-Quran itu sampai kepada orang pengguna bahasa Cirebon, dipilihlah bahasa yang umum. Itu sudah kesepakatan kita. Dan tidak lagi kemudian berdebat tentang bahasa-bahasa tingkatan yang lainnya. Gitu. Karena memang pertimbangannya adalah Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Ketika diterjemahkan dengan bahasa Cirebon, maka kemudian orang Cirebon peruntukannya adalah untuk orang Cirebon. Nah di sini kita kemudian validasi ini juga ternyata membutuhkan waktu yang panjang, perdebatan yang lama karena memang bahasa Cirebonnya kaya sekali. Dari satu diksi itu kemudian juga ada banyak versi, ada banyak juga pengucapan. Dari sira aja ada sih ngomong sira, ada sih ngomong siro. Itu dia pleret terutama. Dan itu kemudian ada bahasa yang diucapkan, ada yang bahasa ditulis. Tetapi karena ini adalah terjemah Al-Quran, maka kemudian produknya adalah berupa lembar-lembar. Artinya tulisan. Maka kemudian kita hati-hati sekali ketika menulis itu. Mengkonon tak mengkonon. Itu menjadi perdebatan yang ini. Saya meyakini dari awal bahwa tidak ada gading yang tak retak. Tetapi kemudian ikhtiar untuk meminimalisir kesalahan itu harus dilakukan oleh kita. Maka validasi ini menjadi fase yang penting untuk itu semua, meminimalisir kekeliruan itu. Apalagi ini kemudian Al-Quran. Nah, saya bicara tadi di sini yang mewakili kalangan pesantren ada hadir di sini, mewakili kalangan budayawan itu ada. Tapi kemudian juga pertanyaannya adalah ketika menempatkan diri sebagai pembaca, maka yang paling utama itu ketika Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Cirebon, yang membaca ini mendapatkan pesan tidak, mengerti, memahami tidak pesan sebuah ayat tersebut. Maka itu menjadi hal yang penting. Jika kemudian mereka memahami, itu berarti misi berhasil. Tetapi kemudian kita juga dihadapkan pada persoalan teknis yang berhubungan dengan pelik-pelik bahasa Cirebon tadi. Aja maka, tapi mangka. Dalam bahasa benar itu kemudian menjadi perdebatan yang lama. Nah ini, saya kira ini ikhtiar yang kemudian harus dilalui pada tahapan yang nanti menjadi produk Al-Quran terjemah bahasa Cirebon.